Bang, saudara lebih penting, istri mah orang lain, aslinya orang lain, dicerai pun bubar. Kalau saudara kan gak akan putus sampai kemana. Saya itu busuk hati saya. Wahai saudaraku, istrimu. Bahkan dalam urutan nafkah pun, nafkah istri didahulukan daripada orang tua dan saudaranya. Kenapa? Istri aslinya orang luar, tapi telah diambil dengan cara yang khusus. Akad dengan mitsaq khalid, dengan perjanjian yang agung di hadapan Allah, maka dia harus dihargai, dihormati. Menjadi satu setelah itu. Sebut Natalie Holzer adalah orang lain dan lebih memilih anak. Sule dinasehati Buya Yahya hingga Ridwan Kamil. Sule diketahui pergi ke rumah Natalie Holzer untuk menemui putranya Baby Adzam. Demi mengatasi kerinduannya terhadap Baby Adzam, ia rela datang ke rumah Natalie. Ia terlihat langsung menggendong dan mencium Baby Adzam setelah beberapa hari tidak bertemu terkait gugatan perceraiannya yang diajukan oleh Natalie Holzer. Sule mengungkap fakta yang mengharukan. Meskipun selama ini ia bungkam, Sule rupanya menangis sebab Natalie menggugatnya cerai. Ia mengaku bingung akan menghabiskan hari tuanya bersama siapa. Pasalnya Sule memahami jika tua nanti, anak-anaknya termasuk Rizky Febian dan Putri Delina pasti akan hidup dengan pasangannya masing-masing. Hal tersebut pun diuraikan sahabatnya Diki Chandra. Lebih lanjut, Diki mengungkapkan jika Sule memiliki cita-cita menua bersama Natalie. Tangis Sule pun pecah membayangkan masa depannya tanpa anak-anaknya dan seorang pendamping. Menurut Diki, Sule rupanya sangat bersyukur menikahi Natalie. Ia merasa Natalie adalah anugerah terindah dalam hidupnya. Diki Chandra menyebut bahwa Natalie dan Sule saat ini tengah mengubah diri menjadi lebih baik satu sama lain. Diketahui rumah tangga komedian Sule dan Natalie Holzer kini tengah di ujung tanduk perceraian. Pada 5 Juli 2022 yang lalu, Natalie telah melayangkan gugatan cerainya ke Pengadilan Agama Cikarang, Jawa Barat. Sebelum mendaftarkan cerai, Natalie dan Sule ternyata sudah pisah rumah. Sebelum pergi dari rumah Sule, Natalie Holzer mengaku tak saling tegur sapa dengan suaminya itu. Natalie mengungkapkan alasannya tak bertegur sapa dengan Sule. Masalah rumah tangganya dengan Sule ini mulai terjadi setelah Natalie Holzer dan anak-anaknya pulang liburan. Selain itu, Natalie merasa tak aman berada di rumah Sule, lantaran Natalie mengaku memiliki masalah pribadi dengan Sule. Sebelum pergi dari rumah, Natalie dan Sule telah berpisah kamar. Natalie berada di kamar anaknya Adzam Andriansyah Sutisna, sementara Sule berada di kamar pribadinya. Lanjut, Natalie merasa bahwa rumah Sule bukanlah miliknya, sehingga ini merupakan salah satu alasan Natalie pergi dari rumah Sule. Namun di sisi lain, Natalie menyalahkan dirinya atas permasalahan yang terjadi. Sebab selama ini, Natalie merasa pihak Sule tak pernah mencari dirinya setelah pergi dari rumah. Lebih lanjut, Natalie menambahkan, Sule menghubunginya karena merindukan Adzam Andriansyah Sutisna. Sule selalu menghubunginya melalui sambungan video call untuk mencari Adzam. Namun Sule tak pernah ada upaya untuk memperbaiki hubungan rumah tangganya dengan Natalie. Natalie pun melakukan hal yang sama. Natalie tak merasa gengsi untuk memperbaiki hubungannya dengan Sule. Hanya saja Natalie mengaku lelah dengan keadaan yang terjadi. Komedian Sule bak menjilat ludah sendiri soal pandangannya terhadap pasangan. Sebelumnya Sule sempat berkoar akan lebih memilih anak daripada istri. Ia juga mengatakan pasangan hanyalah titipan Tuhan semata. Namun kini Sule justru menangis saat dirinya digugat cerai oleh Natalie Holzer.
Lantaran hal itu, Sule begitu terpukul dan menyesali segala masalah yang sudah terjadi pada keluarganya. Buat Sule, Natali itu suatu anugerah yang luar biasa. Masih muda, cantik, netizen suka sampai dia berhijab, mu'alaf, hapus tato, anak-anak senang, kata Dicky Chandra. Potongan video Sule soal lebih memilih anak ketimbang pasangan kembali viral usai Sule resmi digugat cerai oleh Natalie Holzer. Gara-gara itu, Sule dianggap bukan lelaki yang mau berjuang untuk pasangan. Namun, prinsip Sule tersebut ternyata bertolak belakang dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Saat hadir di podcast Denny Sumargo, Kang Emil, sapaan akrabnya, terang-terangan lebih memilih pasangan ketimbang anak-anaknya. Sama seperti Sule, Kang Emil juga punya argumentasi soal pilihannya. Ridwan Kamil bilang anak adalah titipan Allah yang suatu saat pasti akan menjemput takdirnya sendiri. Istri kan ikut kalau kita ditakdirkan sampai tua, berakhir sampai kematian. Kita pastilah sebagai manusia yang membutuhkan perhatian, saya butuh istri saya sampai akhir hayat, kata Ridwan Kamil. Video perbandingan Sule dan Ridwan Kamil ini diunggah oleh akun gosip Tante Rempong Official. Komentar yang hadir pun terbagi menjadi dua kubu. Ya, taulah mana yang lebih berkualitas isi brainnya, komentar Dimas Dimsun. Tak heran ditinggal istri sampai 2 kali, komentar netizen. Beda yang berkualitas sama yang tidak, timpal netizen lainnya. Lantas, benarkah suami atau istri adalah orang lain? Berikut ini jawaban Buya Yahya. Pernikahan menyatukan dua keluarga yang sebelumnya tidak memiliki hubungan menjadi sebuah keluarga besar. Meresmikan ikatan antara perempuan dengan laki-laki membentuk keluarga baru. Menjawab hal tersebut, Buya Yahya memberikan jawaban terkait pertanyaan jemaah ketika saudara iparnya mengatakan suami atau istri itu orang lain, saudara lebih penting. Buya Yahya memberikan jawaban melalui postingan Instagram @BuyaYahyaAlBahjah. Bang, saudara lebih penting. Istri mah orang lain, aslinya orang lain, dicerai pun bubar. Kalau saudara kan gak akan putus sampai kemana. Saya itu busuk hati saya. Kenapa saya meracuni saudara saya dengan istrinya agar tidak peduli? Kok jelek banget saya? Justru saya akan ngomong, wahai saudaraku, istrimu. Bahkan dalam urutan nafkah pun, nafkah istri didahulukan daripada orang tua dan saudaranya. Kenapa? Istri aslinya orang luar, tapi telah diambil dengan cara yang khusus. Akad dengan mitsaq khalid, dengan perjanjian yang agung di hadapan Allah, maka dia harus dihargai, dihormati. Menjadi satu setelah itu. Nggak bisa direndahkan setelah itu. Ini adalah omongan fitnah seperti itu. Kalau ada ipar ngomong begitu, dia pun fitnah. Dari penjelasan Buya Yahya tersebut bisa diambil hikmah bahwa suami istri bukanlah orang lain. Meski awalnya tidak memiliki hubungan, setelah melaksanakan pernikahan, maka hubungan menjadi satu. Bahkan menurut Buya Yahya, baik suami maupun istri harus menghormati dan menghargai sesama. Bagaimana menurut Anda?